Oke, saya sudah mulai ya. Selamat pagi. Jadi sebelum memulai pembelajaran PJOK pada hari ini, lebih baiknya kita berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sebelum kita memulai materi pelajaran, saya akan mengabsen. Ya, absen satu-satu ya. Agung Dwi Pamuji. Hadir Kak. Aurelia Agatha. Hadir Kak. Selin Ivana. Hadir Kak. Dia Tri Helmina. Belum ada ya. Jason Ngo. Ada. Michelle Chiori. Hadir Kak. Mivel Valentino. Jason ada ya. Muh Al-Karim. Hadir. Richard Lim. Hadir Kak. Stefano Mua. The Delphine. Hadir Kak. Vanessa Indivara. Hadir Kak. Fioren Develin Ruslam. Hadir. Yusuf Arung Lebang. Anata Febrianti. Brian Martel. Hadir Kak. Kathleen Natali. Damika Renaldo. Hadir. Fadel Samudra. Hadir. Justin Sugando. Hadir. Ken Richie. Hadir. Marcel Cendana. Hadir Kak. Michelle Nadine Naura. Hadir Kak. Michelle Beatrix Bong. Hadir. Reinhard Leonard Moniaga. Hadir Kak. Richardo Chandra. Hadir Kak. Sheila Octaviani Setiawan. Ada? Sheila Octaviani. Oh, ada. Yes. Stewart Moses. Hadir Pak. The Destin. Hadir Kak. Jadi kemarin semuanya ikutin ya, ikut UTS. UTS kan gampang-gampang soalnya kan. Jadi ada yang dapat 100. Ada.
Oke. Ya. Jadi pada hari ini kita akan masuk di permainan bola kecil, tenis meja. Kan kemarin bulu tangkis, sekarang kita masuk di permainan tenis meja. Kelihatan? Kelihatan, Kak. Jadi permainan tenis meja itu atau nama resminya itu bola pingpong adalah suatu olahraga yang dimainkan oleh dua orang atau pasangan yang saling berlawanan. Permainan ini dia bermain menggunakan raket yang terbuat dari papan kayu yang dilapisi karet atau disebut bat. Ya. Sejarah permainan tenis meja. Jadi tenis meja ini berdiri di Inggris. Pada situs Pongworth menyebutkan bahwa pingpong dimulai sebagai hobi sosial di Inggris yang mencuat di akhir 1800-an. Olahraga ini pun segera menyebar ke Jepang dan negara Asia lain. Jepang pun mendominasi olahraga tersebut pada tahun 1960-an. Tenis meja masuk perkembangan tenis meja dan sejak itu tenis meja masuk ke Asia melalui Republik Indonesia dan mendirikan PPPSI atau Persatuan Pingpong Seluruh Indonesia. Dan sejak itu perkembangan tenis meja di Indonesia hingga sekarang bisa dikatakan cukup pesat. Hingga permainan tenis meja sudah dikenal di seluruh dunia. Namun pemain perlu dibekali dengan prinsip dasar yang baik. Pemain sudah memiliki prinsip dasar yang baik dalam bermain cenderung akan bermain dengan baik pula. Jadi permainan tenis meja ini dulunya merupakan permainan yang dilakukan hanya oleh orang-orang kelas atas saja, yang jadi dia dimainkan setelah makan malam di dalam ruangan. Dan pada mulanya peralatan yang digunakan itu meja dan di tengahnya itu ditaruh buku sebagai net. Jadi dulu itu belum ada jaring net. Netnya itu menggunakan buku yang disusun di tengah meja. Dan saat itu pingpong hanya bisa dimainkan menggunakan peralatan dari Jacques, sedangkan ada juga perusahaan lain yang menamakannya itu table tennis atau tenis meja, yang menjadi permainan di kalangan atas dan sering dimainkan dalam ruangan setelah makan malam. Saya bilang jadi permainan ini dulunya itu hanya dimainkan oleh kalangan atas yang dimainkan setelah makan malam. Ya, adapun sarana dan prasarana perlengkapan
lapangan tenis meja yaitu menggunakan raket atau bat. Jadi raket atau bat ini dia terbuat dari kayu yang dilapisi oleh karet. Jadi bat itu kan warnanya dia ada dua. Seperti yang kita ketahui itu warnanya ada dua, merah dengan hitam. Jadi dibentuk warna itu karena ada juga dia fungsinya. Jadi tidak sembarangan. Jadi sebelum dibuatnya peraturan, berarti itu dia tidak memiliki warna. Jadi para pemain itu hanya menebak-nebak saja lawan akan menggunakan yang merah atau yang hitam. Jadi yang hitam itu fungsinya dia tuh untuk lebih ke power atau kekuatan saat membalikan bola. Dan yang merah itu lebih ke speed, kecepatan. Jadi kalau dibuatlah warna yang warnanya itu tidak terlalu mencolok. Jadi Federasi Tenis Meja Dunia itu dia membuat peraturan ini agar para pemain itu bisa tahu lawan akan menggunakan yang teknik taktik power atau yang speed. Dan akan itu salah satu mempermudahkan pemain lah untuk mengetahui taktik lawan. Ukuran, berat, bentuk net tidak ditentukan, tetapi daun net harus datar dan kaku. Jadi netnya itu tingginya 15,25 cm. Ketebalan daun net minimal 85% harus terbuat dari kayu alam. Dapat dilapisi dengan bahan perekat yang berserat seperti fiber, karbon, dan fiberglass. Atau dari bahan kertas yang dipadatkan. Bahan tersebut tidak lebih dari 7,5% dari total ketebalan. 0,35 mm adalah merupakan bagian yang sangat sedikit atau tipis. Yang ketiga, sisi daun net yang digunakan untuk memukul bola harus ditutupi oleh karet berbintik biasa atau karet berbintik yang menonjol keluar namun memiliki ketebalan termasuk lapisan lem perekat tidak lebih dari 2 mm atau karet datar. Dengan karet berbintik ke dalam harus memiliki ketebalan tidak lebih dari 4 mm termasuk lem perekat. Ini gambar lapangannya. Lapangan tenis meja itu memiliki panjang 274 cm dan lebar 152 cm. Ini tinggi netnya 15,25 cm dan tinggi meja 76 cm. Jadi lapangan tenis meja ini diberi warna, biasanya itu aturannya warnanya itu biru gelap atau hijau gelap. Ya kebanyakan warna lapangan ini dia hijau gelap atau biru gelap. Jadi nanti tergantung, jadi kalau bisa mungkin diubah dengan panitia pelaksanaannya. Jadi tergantung panitia pelaksanaannya juga. Tapi menurut aturan ini sudah dia warnanya hijau gelap dan hijau gelap. Dan kita selanjutnya gerak spesifik memegang bat. Jadi memegang bat seperti berjabat tangan atau shake and grip. Jadi kalau menggunakan sisi bagian hitamnya dan sisi bagian ini dari belakang, dari depan seperti ini di gambar. Jadi jenis pegangan ini sangat umum digunakan oleh para atlet profesional tenis meja. Pegangan bat tenis jenis
ini sangat umum digunakan para profesional tenis meja. Meja second grip sangat populer di negara-negara Eropa. Jadi pegangan yang sering digunakan oleh pemain-pemain profesional itu ya pegangan ini, pegangan second grip. Ini adalah pegangan cara memegang bat yang umum seperti ini. Cara memegang bat seperti ini, cara menjabat tangan seseorang. Caranya itu posisikan tangan saat akan berjabat tangan seperti saat akan berjabat tangan. Letakkan jari kelingking, jari manis, dan jari tengah dalam posisi melingkar di bagian pegangan bat. Posisi jari telunjuk menyentuh tepi karet, namun pegangan bat juga harus terselip di antara jari-jari telunjuk ibu jari. Antara ibu jari serta telunjuk berbentuk T, namun keduanya menempel pada pegangan dan bagian kepala bat. Tampak belakangnya seperti ini dan tampak depannya seperti ini. Jadi seperti menjabat tangan. Nah, ini memegang bat seperti memegang tangkai pena. Dia berbeda dengan second grip yang memegangnya seperti seperti berjabat tangan. Namun kalau memegang penhold grip ini seperti namanya yaitu memegang tangkai pena. Jadi caranya itu seperti kalian memegang ballpoint. Jadi pegangan ini dia populer di Asia. Jadi tak heran jika jenis pegangan bat penholder grip ini juga dikenal sebagai istilah Asian grip. Jadi nama lain penhold grip ini yaitu Asian grip karena pertama dia populer di daerah Asia. Orang-orang Asia yang atlet-atlet Asia yang mempopulerkan pegangan ini. Pada pegangan ini dia hanya satu sisi bat yang dapat digunakan. Jadi kalau menggunakan yang bagian power atau warna hitam, itu terus saja selama perebutan satu poin. Jadi dia tidak diganti-ganti. Sebaliknya jika menggunakan sisi yang merah, jadi selama rally berlangsung, sisi merah terus yang digunakan. Ini biasanya digunakan untuk rally cepat begitu. Untuk permainan cepat sering digunakan. Cara memegangnya itu posisi ibu jari melingkar di bagian pegangan bat. Seperti di gambar. Jadi adik-adik perhatikan saja gambarnya. Bisa dipraktekkan di rumah. Karena kita tidak bisa praktek secara langsung ya. Kemudian yang kedua, posisi kedua jari tersebut haruslah menyentuh bagian bawah kepala bat. Posisi kedua jari tersebut harus menyentuh bagian bawah kepala bat. Nah, seperti yang merah ini. Dua jari menyentuh bagian bawah kepala bat. Sedangkan jari lainnya berada di sisi belakang ibu jari. Dan sisi lainnya itu berada di belakang ibu jari. Seperti ini ya. Jadi dua jari dia
berada di bagian bawah kepala bat, kemudian yang 3 lainnya dia itu berada di belakang ibu jari dan jari telunjuk ini. Seperti ini bentuknya. Selanjutnya, gerak servis forehand topspin. Dia servis topspin ini dia di servis yang lagi bola itu menghasilkan sebuah putaran. Jadi kita menyervis bola pingpong itu dia batnya itu dia dimiringkan sesuai dengan ketentuan. Jadi kita kira-kira nanti. Jadi kelebihan servis ini dia bolanya itu berputar cepat dan jatuhnya lebih cepat. Jadi karena efektivitas servis ini, jadi para pemain-pemain atlet-atlet profesional itu dia sering menggunakan servis spesifik, servis forehand topspin. Jadi bolanya itu berputar cepat dan jatuhnya cepat. Jadi itu lawan itu dia kalau dia itu jalur lintasannya juga lurus. Jadi para lawan itu dia akan lebih sulit untuk mengembalikan bola tersebut. Biasa arahnya itu ada yang melenceng, jadi arahnya untuk dia semakin baik servis topspin ya, forehand topspin ya. Jadi dia lebih cepat, lebih sulit juga untuk lawan mengembalikan servis tersebut karena putarannya itu cepat, jadi susah dikendalikan dengan lawan. Jadi dia lawan itu mengembalikannya itu dia tidak sesuai keinginannya biasanya. Oke, caranya yaitu ini forehand topspin ya. Jadi servis topspin itu dia ada berbagai macam, ada 2 macam. Itu ya itu forehand dengan backhand. Kalau yang ini dia forehand. Jadi forehand itu menggunakan tangan bagian depan. Kan kalau tangan bagian belakang ini kan, kalau forehand dia jadi dia pokoknya dari belakang diayunkan ke belakang dia tangannya. Cara yang pertama yaitu sikap melangkah, berdiri dan sikap melangkah. Kaki kiri, jadi berdiri dengan sikap melangkah itu dia kaki kiri di depan, kaki kanan di belakang. Itu juga kaki kanan di depan, kaki kiri di belakang. Menghadap meja, tenis meja, badan penuh ke depan. Bat dipegang dengan prinsip dasar shake hand grip di samping depan badan. Bola diletakkan pada telapak tangan kiri dan depan badan dada. Pandangan tertuju pada satu arah gerakan. Kemudian gerakan itu tarik bat ke belakang, ya, batnya ditarik ke belakang, kemudian lambungkan bola ke atas. Saat bola turun, pukul bat dengan cara mengayun bat ke arah bola. Seperti di gambar ini, tangan ditarik ke belakang, kemudian saat bola jatuh, pertama kita lambungkan bola, kemudian saat bolanya jatuh, kita bersamaan mengayunkan bat itu ke arah bola, sehingga bat menyerempet bagian atas bola. Ini kayak dikikis begitu dia, kayaknya tidak menyentuh seluruh permukaan bola, dia hanya menyentuh bagian atas bola saja agar menghasilkan putaran yang baik.
dan bola memantul meja lalu melewati garis net. Jadi jika kita di sebelah kiri lapangan kan, penerimanya ada di sebelah kiri juga. Jadi ada garis pembatas itu tidak. Jadi kalau saat servis tidak boleh melewati garis. Kalau penerimanya sebelah kiri, kita servis sebelah kiri, penerimanya sebelah kiri. Jadi bolanya itu saat melakukan servis itu dia memantul dulu di daerah kita, di meja daerah kita, kemudian melewati net dan masuk di daerah lawan. Waktunya tinggal 3 menit ya, nanti nanti kita masuk lagi. Setelah kalau habis waktunya ini nanti bikin yang baru lagi. Gerak servis backhand top spin. Kalau dia servis ada di buku gambarnya kan? Soalnya saya tidak dapat gambarnya kemarin di Google. Jadi kalau backhand servis top spin, forehand top spin dia kan dari belakang. Kalau backhand ini dia menggunakan tangan bagian belakang. Kalau forehand kan dia menggunakan tangan bagian depan. Dia kalau backhand ini menggunakan tangan bagian belakang. Jadi dia servisnya itu dia dari depan badan. Jadi tangan itu tidak ke belakang lagi, dia di depan, di dada saja, di perut, di depan badan. Kemudian posisi awal itu dia sikap berdiri melangkah. Berdiri sikap melangkah menghadap meja. Kaki kanan berada di depan, juga kaki kiri berada di depan, kaki kanan yang berada di belakang. Tubuh bagian atas seolah-olah menggantungkan di atas bola. Menggantung di atas bola. Bat menyilang di depan badan. Jadi batnya itu dia di depan badan, bukan ditarik ke belakang. Sehingga bat berada di posisi di bawah ketiak kiri. Pandangan ke arah gerakan. Jadi diayunkan kalau yang menggunakan tangan kanan itu dia posisi bat itu dia diayunkan ke bawah ketiak sebelah kiri. Kemudian diayunkan ke depan. Jadi pandangan itu ke arah gerakan. Kemudian gerakannya itu lambungkan bola ke atas dan saat bola turun pukul dengan bat. Dengan cara mengayunkan bat ke arah bola sehingga bat menyerempet bagian atas bola. Sama dia konsepnya dia dipukul di bagian atas bola dan bola memantul ke meja lalu melewati net. Sama saya konsepnya dia dipantulkan memang kita aturannya dia dipantulkan dulu di daerah kita, kemudian dia melewati net dan masuk ke daerah lawan. Kemudian akhir gerakannya itu gerakan tangan mengikuti arah gerak bola lurus ke depan, pandangan mengikuti arah gerak bola. Jadi tangan kita juga mengikuti gerak spesifik pukulan dalam permainan tenis meja. Jenis pukulan dalam permainan tenis meja yang akan dibahas yaitu pukulan forehand dan pukulan backhand. Jadi pada pertemuan kali ini kita membahas pukulan forehand dan pukulan backhand.
Sebenarnya banyak lagi pukulan-pukulan yang lain. Jadi dia sama kalau pukulan forehand itu dia dari belakang sama dia seperti service. Cara melakukannya itu cara melakukan yang benar yaitu berdiri di belakang meja menghadap ke arah permainan. Kemudian salah satu kaki ditempatkan di depan dan lainnya di belakang. Jadi kalau yang menggunakan kaki kanan depan, kaki kiri di belakang, dan sebaliknya. Salah satu tangan memegang bat di samping badan dan dengan lengan bawah membentuk sudut 90 derajat. 90 derajat sudut siku-siku. Pukulan dilakukan, jadi siku itu siku kita itu membentuk 90 derajat. Kemudian pukulan dilakukan dengan cara menggerakkan bat dari bagian belakang ke depan. Bat harus lurus mengenai bola pada saat bola mencapai titik tertinggi. Jadi pukulan forehand ini biasanya dilakukan oleh atlet-atlet itu saat akan melakukan service, melakukan smash, atau mengembalikan bola smash juga bisa. Jadi kan kalau lawan melakukan smash, kita itu menerimanya itu jauh dari meja lapangan, meja lapangan itu. Jadi kita itu lebih efektif lah kalau menggunakan forehand untuk mengembalikan bola tersebut. Kemudian gerak spesifik dalam permainan tenis meja. Ini yang kedua dia pukulan backhand. Cara melakukannya itu yaitu sama, dia berdiri di belakang meja menghadap ke arah permainan dan salah satu kaki ditempatkan di bagian depan dan kaki lainnya di bagian belakang. Kemudian salah satu tangan memegang bat di depan badan. Nah, itu dia perbedaannya. Kalau forehand dia di samping badan sampai ke belakang badan. Kalau forehand ini dia di depan badan. Dengan lengan atas membentuk sudut kecil dengan tubuh. Pukulan dilakukan di arah belakang ke arah samping. Depan bat harus mengenai bola saat mencapai titik tertinggi. Jadi dia bat itu dia disilangkan di depan dada gini. Kalau tidak praktek, itu cuma teori saja. Adik-adik bisa diangan-angankan atau bisa dipraktekkan di rumah pakai piring, pakai apa, kayu. Ya, untuk prakteknya kita akan bahas juga karena masih ada waktu yang tersisa. Sebenarnya ini materi ini dia untuk praktek ya, untuk kalau kita di lapangan kita melakukan kegiatan seperti ini. Jadi mumpung masih ada waktu, kita baca sama-sama. Jadi variasi dalam pembelajaran tenis meja itu melakukan satu bentuk gerak spesifik dan dengan berbagai cara, seperti bervariasi.
digabungkan gerakan-gerakan forehand, backhand, gitu. Inti melakukan gerak spesifik memukul bola forehand di tempat sambil bergerak maju mundur dan bergerak menyamping baik secara perorangan, berpasangan maupun kelompok. Akhir dari pembelajaran variasi gerak spesifik ini dia adalah untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, pengalaman, nilai disiplin, menghargai perbedaan, tanggung jawab, dan kerjasama. Jadi kalau yang belum pernah memainkan tenis meja, belum ada pengalaman tenis meja, dia kita belajar sama-sama di sini dari dasar. Jadi itu jadi dapat meningkatkan pengetahuan kita tentang tenis meja dan keterampilan kita memainkan tenis meja tersebut. Dan kita juga bisa lebih mempererat pertemanan dan teman kita karena kita kan bekerja sama juga dengan teman kita. Jadi selama kegiatan pembelajaran peserta didik diberikan kesempatan untuk menemukan kesulitan atau menanyakan pada guru dan jawaban diberikan pada guru teman sendiri, dijadikan untuk memperbaiki dan mengatasi kesulitan yang dialaminya. Jadi kalau nanti adik-adik kesulitan nanti bisa diajar sama-sama nanti mempraktekannya, nanti diajar untuk memainkan tenis meja ini. Yang pertama itu dia melambungkan bola menggunakan bat. Jadi dia dipantul-pantulkan di bat. Bola itu dia menggunakan forehand dulu. Yang ini dia menggunakan forehand. Bola dipantul-pantulkan ke atas menggunakan forehand. Jadi digas ke atas, kalau bola jatuh lagi dipukul lagi, supaya dipantul-pantulkan di bat. Untuk ini meningkatkan keterampilan kita saat memainkan tenis meja. Kemudian tahap pembelajarannya itu yang ini dia menggunakan backhand, menggunakan tangan bagian belakang di depan dada. Kalau ini forehand, sebelah kanan forehand, sebelah kiri backhand. Nah, nanti adik-adik kalau praktek itu dia disuruh untuk melakukan seperti yang digambar ini. Kemudian disuruh merasakan apa yang adik-adik rasakan saat melakukan gerakan tersebut. Kemudian bandingkan gerakan yang kamu lakukan dengan contoh aktivitas guru. Jadi nanti guru pembimbing itu mempraktekkan dulu gimana caranya. Nanti setelah itu adik-adik yang melakukan. Jadi nanti adik-adik bedakan dia apa perbedaan dari gerakan dari guru dan adik-adik. Adik-adik akan menemukan di sini adik-adik akan menemukan perbedaan tersebut. Nah, ini juga yang kedua, aktivitas memukul bola menggunakan servis forehand top spin dengan bola tergantung. Jadi bolanya itu digantung begitu menggunakan tali. Kemudian adik-adik memukul bola menggunakan teknik forehand top spin. Jadi seperti yang tadi, top spin memukul bagian atas bola pingpong dan menghasilkan putaran yang cepat. Oke, caranya seperti gambar ini. Adik-adik nanti disuruh melakukan atau mempraktikkan seperti gambar ini dan membandingkan gerakan oleh guru. Jadi guru juga nanti akan mempraktikkan dulu, kemudian adik-adik mengikutinya. Nah, kalau aktivitas pembelajaran yang ketiga ini dia memukul sama masih top spin forehand.
dia dipukul ke arah dinding. Nanti di meja itu ada dinding di depan. Dinding atau apa, pokoknya di meja itu dirapatkan ke dinding dia. Jadi nanti adik-adik dia tidak melawan teman atau melawan dinding. Caranya itu ya seperti ada di gambar, dia mati contoh ini. Kemudian guru juga akan nanti mempraktekannya. Ini ada ditiru sesuai apa yang dilakukan guru tersebut peragaannya. Adik menirukan apa yang diperagakan oleh guru atau pembimbing. Kemudian bandingkan apa yang kalian rasakan. Kemudian gerakan mana yang mudah kalian lakukan. Kemudian fokuskan perhatian pada ayunan base dan perkenaan base pada bola. Nah, aktivitas yang kedua ini dia memukul bola menggunakan gerak spesifik service forehand top spin diarahkan ke teman. Nah, di sini adik-adik akan berlatih atau praktek menggunakan gerak spesifik service forehand. Menggunakan service forehand. Kemudian di sisi meja lainnya itu kalian berdampingan teman, kemudian ada yang menangkap, di sisi lainnya itu ada yang menangkap bola. Jadi ada yang memukul dan ada yang menangkap atau memukul bola. Untuk latihan service forehand top spin. Tahapan pembelajarannya sama. Dia mati, guru melakukan, kemudian kalian melakukannya dan rasakan apa yang dirasakan, perbedaan. Terus kemudian diamati apa perbedaannya dan gerakan mana yang sudah dilakukan, dan selalu fokus pada ayunan bat dan bola. Kemudian yang selanjutnya itu memukul menggunakan service backhand. Bola menggunakan service backhand top spin dengan bola tergantung. Nah, kalau tadi kita melakukan forehand, pada kegiatan di selanjutnya itu dia menggunakan backhand. Seperti di gambar. Di gambar dia backnya itu berada di depan dada dan memukul bola menggunakan tangan bagian belakang. Memukul bola yang tergantung itu dipukul bolanya di bagian atasnya saja. Atasnya bagian atas bola pipa akan menghasilkan putaran. Pertama diperhatikan dulu guru yang memperagakan, kemudian adik-adik melakukannya sama ya. Tes. Masalah jaringan tadi. Jaringannya mati.
Kemudian kalau tadi melawan dinding menggunakan forehand, kalau ini dia backhand lagi, jadi bergantian forehand backhand, forehand backhand. Jadi sama konsepnya, memantulkan ke dinding, memantulkan ke meja, memantul ke dinding, kemudian kita terima lagi, memantulkan ke meja, ke dinding berulang-ulang kali. Kemudian service backhand lagi, diarahkan ke teman. Nanti ada teman yang menerima di depan. Nah, ini variasinya. Kalau variasinya itu dia variasi dalam permainan tenis meja itu bentuk gerakan spesifik dengan berbagai cara, seperti melakukan gerak spesifik, pukulan servis forehand dan backhand di tempat, bergerak maju mundur, dan bergerak menyamping. Jadi dia ini lebih spesifik ke gerak maju mundur, menyamping, baik secara perorangan, berpasangan maupun kelompok. Di akhir dari pembelajaran kombinasi, prinsip ini adalah untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan koordinasi gerakan, serta penanaman nilai disiplin menggunakan perbedaan, tanggung jawab, dan kerjasama. Di kelompok C. Jadi ya ini pemukulnya si C. Yang C ini yang memukul. Jadi forehand, bisa forehand diarahkan ke A, dan backhand topspin itu topspin itu kan yang menyilang. Ya, lebih mudah dia diarahkan ke A. Jadi kalau backhand itu dia lurus ke depan. Jadi kalau mau servis backhand itu ke A, kalau servis topspin forehand topspin dia ke B. Tiga kelompok A dan B, pemukul C, servis dengan gerak spesifik, pukulan forehand dan backhand. Berdiri menghadap meja, bat dipegang dengan gerak spesifik, pukulan forehand atau backhand untuk satu kelompok atau satu bola. C melakukan servis ke arah A atau B, mengembalikan lagi si C. Jadi kalau C memukul ke arah A ini kemudian A mengembalikan bola tersebut. Dan setelah melakukannya selama 2-3 menit, kemudian ganti pemain lagi. Jadi berputar dia. Jadi kalau berputar ke kanan, setelah memukul mengembalikan bola, yang ini dia giliran yang menerima tadi akan melakukan servis lagi. Yang melakukan servis itu dia akan menerima bola lagi.
Kemudian aktivitas pukulan forehand dan backhand seperti bidang servis. Dua tadi ya. Aktivitas bermain 1 lawan 2 menggunakan prinsip dasar pukulan forehand dan backhand. Ini permainan 1 lawan 2. Jadi nanti ini yang memukul, yang menerima lagi bisa dikembalikan. Jadi bisa yang sendiri ini, yang satu orang ini bisa mengombinasikan forehand atau backhand. Akan pembelajaran itu disuruh buat kelompok, kemudian 3 orang. A melakukan servis forehand atau backhand dan pukulan backhand. Pukulan backhand yang B1 dan B2 yang ini baju merah dan baju biru. Nah, ini dia 2 lawan 2 ini sudah penerapan permainan tenis meja. Adik-adik disuruh lawan teman yang sudah bermain di sini. Jadi diterapkan itu pukulan forehand dan top spin. Gitu ya. Oke, materinya sudah selesai. Bisa diaktifkan dulu deh kameranya. Masih merekam ini. Masih lihat masalah jaringan. Saya diaktifkan ya, soalnya sama apa namanya? Dia Sri Helminen ada? Atau ada kabar kalau dia ada? Dia Sri Helmina? Hadir. Jaringan saya yang jelek ya. Kalau Anata Febrianti Putri, Anata Febrianti Putri. Nggak ada ya? Anata Febrianti Putri. Kathleen Natali. Tapi memang 2 orang saja yang tidak hadir ya. Oke. Jadi kita akhiri dulu pertemuan pada hari ini. Terima kasih atas kerjasamanya ya. Mungkin saya dapat membuat laporan ini. Jadi ada sisa waktu lagi. Silakan adik-adik pergunakan untuk istirahat, untuk melakukan pembelajaran itu agar bisa lebih baik menerima belajar mata pelajaran yang berikutnya. Ya, sudah saya akhiri, Dik. Saya bisa keluar. Terima kasih ya. Selamat pagi, Pak. Kak. Makasih, Kak. Ya.
Kasih. Kak. Kak, makasih Kak. Iya. Terima kasih Kak.